Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita mengenai keadaan dunia di saat dunia sudah dikuasai oleh para vampir. Film ini berjudul Daybreaker yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini disutradarai oleh The Spirit Brothers, dibintangi oleh Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claudia Karvan, dan Sam Neill. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Daybreaker. Semoga. Pada pagi buta menjelang fajar, seorang gadis berniat mengakhiri hidupnya. Dia menulis surat wasiat yang berisi kalau dia sudah muak memiliki hidup yang abadi dan tidak bisa menua. Dia tidak bisa menjadi dewasa. Anak itu lalu berjalan keluar rumah dan duduk di rerumputan menunggu matahari muncul. Di saat matahari mulai menyinarinya, tubuh anak itu tiba-tiba terbakar hingga hangus. Di siang hari, semua kota di seluruh dunia terlihat sepi tanpa kehidupan apapun. Hal ini dikarenakan wabah virus 10 tahun lalu yang membuat sebagian besar umat manusia bermutasi menjadi vampir. Meskipun mereka menjadi abadi dan tidak menua, namun tubuh mereka akan langsung terbakar ketika terkena paparan sinar matahari. Ketika malam hari tiba, semua manusia yang sudah berubah menjadi vampir mulai keluar rumah. Vampir-vampir itu mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Para vampir mengajak manusia yang belum berubah untuk diubah menjadi vampir seperti yang lainnya. Namun masih ada beberapa manusia yang dengan tegas menolak. Manusia yang menolak diubah menjadi vampir dijadikan sebagai musuh negara. Manusia-manusia itu akan ditangkap dan disedot darahnya sebagai makanan para vampir. Namun karena stok manusia di bumi semakin berkurang, alias pasokan darah mulai terbatas, para vampir itu harus memikirkan alternatif pengganti darah untuk makan. Vampir-vampir miskin yang tidak mampu membeli darah berusaha menyerang vampir lainnya. Akibatnya, mereka akan ditangkap oleh polisi vampir yang berjaga karena dianggap berbahaya. Seorang vampir yang bernama Edward memasuki stasiun kereta bawah tanah bersama vampir-vampir lain untuk berangkat bekerja seperti biasa. Sesampainya di tempat tujuan, dia pun berjalan memasuki kantor tempat dirinya bekerja. Di dalam kantornya, Edward melihat ratusan manusia yang digantung dan disedot darahnya. Edward bekerja di dalam pabrik yang memerah darah manusia untuk stok pangan para vampir. Edward sendiri adalah seorang dokter ahli darah. Di dalam rapat perusahaan, mereka meneliti seorang vampir yang tidak meminum darah manusia selama 1 bulan lebih. Akibatnya, tubuh vampir tersebut akan mengalami perubahan. Dia akan kehilangan akal sehat dan berubah menjadi sosok monster yang menyerang siapapun di hadapannya. Para vampir kini mengalami krisis darah yang sangat parah karena populasi manusia di bumi kini tinggal 5% saja. Atasan Edward menyuruh Edward untuk segera menemukan zat yang bisa menggantikan darah. Di dalam kantornya, atasan Edward yang bernama Charles bercerita kalau dulu saat dia menjadi manusia, dia didiagnosa mengidap kanker stadium akhir. Hal itu membuat putrinya sedih. Lalu tiba-tiba muncul virus misterius yang merubahnya menjadi vampir. Dia pun terbebas dari semua penyakit dan kini tubuhnya abadi, tidak bisa menua. Namun sayangnya, putri Charles malah tidak menyukainya dan memilih untuk tetap menjadi manusia biasa dan kabur dari rumah. Menurut Charles, hidup sebagai vampir adalah sebuah anugerah karena bisa hidup selamanya. Charles menyuruh Edward untuk segera menguji coba zat pengganti darah temuannya. Namun Edward menjelaskan kalau temuannya itu belum siap. Edward sendiri sudah mulai mengurangi konsumsi darah manusia karena Edward masih memiliki rasa peri kemanusiaan. Charles yang menyadari hal itu menyuruh Edward segera melakukan uji coba zat pengganti darah agar para vampir bisa hidup berdampingan dengan manusia tanpa mengincar darah mereka. Di dalam laboratorium, Edward pun meminta pendapat rekannya, Christopher, mengenai uji coba zat temuannya. Chris memberitahu Edward kalau zat itu terlihat menjanjikan, hanya saja belum pernah diuji cobakan. Beberapa saat kemudian, uji coba zat pengganti darah pun dilakukan. Di hadapan para petinggi vampir, Edward dan timnya mulai menyuntikkan darah buatan ke dalam tubuh seorang vampir. Sejenak tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, tubuh vampir itu tiba-tiba mengalami alergi parah dan tubuhnya seketika meledak. Ternyata zat itu belum siap. Di luar lab, Edward memandangi ratusan manusia yang digantung.
dia pun merasa kasihan melihatnya. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Edward yang sedang bingung mengenai pekerjaannya tidak sengaja berpindah jalur dan membuat kendaraan di depannya mengalami kecelakaan. Edward yang kasihan itu lalu keluar dan memeriksa kendaraan yang mengalami kecelakaan. Ternyata di dalamnya adalah sekumpulan manusia yang panik dan menyuruh Edward untuk menjauh. Edward lalu memberitahu kalau dia tidak akan menyakiti mereka. Dari jauh terlihat polisi yang bergerak mendekat. Edward pun menyuruh para manusia itu untuk bersembunyi di dalam mobilnya. Mereka lalu masuk ke dalam mobil Edward. Edward mengaktifkan mode siang untuk menutup semua kaca di dalam mobilnya. Di hadapan polisi, Edward memberitahu kalau dirinya baik-baik saja. Polisi itu bertanya mengenai keberadaan manusia yang mengendarai mobil yang kecelakaan. Di dalam mobil, seorang wanita yang bernama Audrey melihat tanda pengenal milik Edward yang ternyata adalah seorang ahli darah. Di hadapan para polisi, Edward mengaku kalau dia tidak melihat satupun manusia di sana. Polisi itu pun kemudian pergi meninggalkannya. Audrey dan yang lain kemudian berterima kasih kepada Edward dan bergegas untuk kabur. Sesampainya di dalam rumah, saat sedang beres-beres, Edward ditemui oleh adiknya Frank. Frank datang menemui Edward untuk merayakan ulang tahun kakaknya tersebut. Frank membawakan darah segar manusia murni yang dia beli dengan harga sangat mahal. Namun Edward menolak untuk meminumnya karena Edward sudah mulai mengurangi mengkonsumsi darah murni manusia. Edward memberitahu adiknya bagaimana jika manusia sudah musnah dan tidak ada lagi darah di bumi ini. Edward berusaha membuang isi botol itu. Adiknya yang marah lalu melempar botol ke arah dinding hingga pecah. Tiba-tiba dari balik bayangan muncul monster. Monster itu menjilati darah-darah yang berceceran. Edward dan Frank pun panik. Tak hanya menjilati darah, monster itu juga menyerang Edward dan Frank. Frank yang seorang tentara vampir pun langsung membantu Edward dan berhasil memenggal monster tersebut. Beberapa saat kemudian, pihak kepolisian vampir datang dan memberitahu kalau monster itu adalah vampir yang sudah lama tidak meminum darah. Karena harga darah yang melambung tinggi, banyak vampir miskin yang tidak mampu untuk membeli darah. Dan hal itu membuat mereka berubah menjadi sosok monster. Di dalam cincin yang monster itu kenakan, tertulis sebuah nama. Edward pun mengenal nama tersebut. Monster itu adalah tukang kebun di kompleks perumahannya. 2 minggu lalu, Edward masih melihat orang itu baik-baik saja. Setelah diteliti, ternyata monster itu berusaha menggigit lengannya sendiri saking kelaparannya. Alhasil, karena meminum darahnya sendiri, maka vampir itu dengan cepat berubah menjadi monster. Siang harinya, saat Edward sedang tertidur, dia mendengar sesuatu. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Audrey. Audrey sengaja menemui Edward karena dia merasa Edward adalah vampir yang bisa dipercaya. Audrey yakin kalau Edward bisa membantunya. Audrey memberitahu Edward kalau dia memiliki solusi dari semua yang terjadi saat ini. Audrey memberikan secari kertas yang berisi sebuah peta. Audrey ingin Edward menemuinya di sana sendirian. Audrey pun pergi menghilang dari hadapan Edward. Dan ternyata Frank mendengar percakapan barusan. Di dalam kantornya, karena krisis darah, banyak investor yang mengambil manusia dari kantor Edward untuk konsumsi pribadi. Alhasil stok produksi darah di kantor itu pun semakin berkurang. Di hadapan Charles, Edward menyadari kalau tujuan Charles mencari pengganti darah hanya untuk menyediakan suplai darah masyarakat umum. Namun Charles tetap akan memeras darah manusia dan dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Charles yakin kalau harga darah manusia yang semakin langka akan semakin meningkat harganya. Edward pun resah karena ternyata perusahaan itu tidak pernah memikirkan nasib manusia sedikit pun. Edward pun memutuskan untuk pergi menemui Audrey. Dengan mengendarai mobil menggunakan mode siang, Edward menelusuri jalanan sesuai dengan peta yang diberikan oleh Audrey sebelumnya. Sesampainya di lokasi, Audrey yang sudah ada di sana menyuruh Edward menemui seseorang di balik pohon yang besar. Di bawah naungan bayang-bayang pohon, Edward pun keluar dari dalam mobil. Sambil menghindari paparan sinar matahari, Edward menemui seseorang yang telah menunggunya di sana. Orang itu bernama Elvis. Secara mengejutkan, Elvis memberitahu Edward kalau dulunya dia adalah seorang vampir. Namun kini dia sudah sembuh dan kembali menjadi seorang manusia biasa. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang tentara vampir muncul menyandra Audrey. Ternyata itu adalah Frank. Audrey mendorong Frank dan membuatnya terluka terkena sinar matahari. Dari jauh kendaraan militer datang dan menembaki mobil Elvis hingga hancur.
Edward kemudian mengajak mereka berdua kabur menggunakan mobilnya. Mereka pun melesat menghindari kejaran dua kendaraan militer yang terus-menerus menembaki mereka. Tembakan itu membuat sinar matahari menembus kaca dan melukai Edward. Elvis pun bergantian menyetir mobil menuju sebuah jembatan yang rusak. Mereka berhasil melewati jembatan itu. Di belakangnya sebuah kendaraan militer terjebak di jembatan dan meledak. Mereka pun lolos dari kejaran para tentara vampir. Malam harinya, Elvis mengajak Edward menuju suatu tempat. Di tempat itu, Elvis memberitahu Edward kalau dulu saat dia menjadi vampir, Elvis adalah orang pertama yang menemukan sistem mode siang yang dipasang di dalam mobil dan membuat para vampir bisa berkendara di siang hari. Di saat menjadi vampir, Elvis mencoba mobilnya dengan mode siang berkendara di siang hari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tiba-tiba mobilnya menghantam jembatan, membuatnya terlempar keluar dan tubuhnya terbakar sinar matahari. Tubuh Elvis lalu terjatuh ke dalam sungai. Ternyata Elvis masih selamat dan Elvis menyadari kalau kini dia kembali menjadi manusia biasa. Audrey ingin Edward mencoba kembali apa yang dilakukan Elvis sebelumnya, namun dengan cara yang lebih aman. Dia menyadari kalau cahaya mataharilah obat yang bisa menyembuhkan vampir menjadi manusia kembali, asal tubuhnya tidak terbakar sampai gosong. Di tempat lain, Frank menemui Charles di dalam kantornya dan memberitahu tentang kakaknya yang membela para manusia. Charles pun memerintahkan Frank membawa pasukan untuk menjemput Edward kembali, karena Charles ingin Edward menyelesaikan penemuannya yang bisa menyelamatkan ras vampir yang sedang mengalami krisis darah. Di tengah perjalanan, Audrey menyadari kalau Edward sudah lama tidak meminum darah manusia. Audrey lalu menggores lengannya, memasukkan tetesan darahnya ke dalam gelas dan memaksa Edward meminumnya. Audrey tidak ingin Edward kehilangan fokus saat bekerja nanti. Elvis pun juga memaksa Edward untuk meminumnya. Edward pun terpaksa meminum darah Audrey dan hal itu membuatnya merasa lebih baikan. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun sampai di pabrik anggur. Di sana mereka bertemu dengan teman Audrey yang bernama Jarvis. Jarvis sedang berbenah akan pergi menjemput sekelompok manusia yang selamat di luar sana. Jarvis akan menjemput mereka untuk bergabung di pabrik anggur. Di dalam pabrik anggur, terdapat banyak manusia yang bersembunyi dari kejaran para vampir. Mereka juga bertemu dengan seorang vampir yang membela manusia. Orang itu bernama Senator Turner. Turner ingin agar penelitian Edward ini berhasil dan bisa menyembuhkan para vampir kembali berubah menjadi manusia normal. Di dalam stasiun bawah tanah, akibat menurunnya stok darah dan harga darah yang semakin tinggi, para vampir yang tidak mampu membeli darah menjarah kios-kios yang menjual darah. Terjadi kekacauan di sana. Di dalam pabrik anggur, orang-orang menjauh saat Edward mencoba berbaur. Audrey lalu datang dan bertanya kenapa Edward memilih berubah menjadi vampir. Edward menjelaskan kalau dulu dia digigit oleh adiknya sendiri. Edward lalu melihat sebuah tangki fermentasi anggur. Edward dan yang lain pun memasukinya. Ia menyadari kalau tangki itu memiliki lubang untuk menyedot udara keluar dari tangki dengan cepat. Edward pun memiliki ide. Mereka pun bekerja memodifikasi tangki itu untuk penelitian. Di tempat lain, Jarvis membawa rombongan manusia yang selamat berkendara menuju pabrik anggur. Di tengah jalan, ban mobilnya tiba-tiba kempes. Ternyata ban mobil itu tertembak sesuatu. Dari jauh lalu muncul pasukan vampir mengepung mereka. Vampir-vampir itu menembaki para manusia itu dengan obat bius. Jarvis mencoba melawan. Saat vampir itu terkena busur panah di jantungnya, vampir itu akan meledak. Seorang wanita lalu menghubungi pabrik anggur untuk memberitahu kalau mereka sedang dikepung oleh pasukan vampir. Wanita itu akhirnya juga berhasil ditangkap. Menyadari pabrik anggur sudah tidak aman lagi, Audrey menyuruh semua orang untuk kabur menyelamatkan diri. Rombongan yang kabur dipimpin oleh Turner. Dia akan membawa mereka bersembunyi di kabin miliknya. Di saat yang sama, Edward menolak untuk kabur karena dia akan melakukan eksperimen sebentar lagi sampai matahari terbit. Audrey dan Elvis pun akan tinggal dan membantu Edward menyelesaikan penelitiannya. Di dalam kantornya, Charles membangunkan seorang gadis yang baru saja dia tangkap. Gadis itu ternyata adalah putri Charles sendiri yang bernama Allison. Allison meminta agar ayahnya tidak menyakiti teman-temannya yang lain. Charles memberitahu kalau dia akan melindungi Allison, tetapi tidak dengan para manusia yang lain. Allison pun marah dan menusuk Charles. Allison lalu dihajar seorang tentara hingga pingsan kembali. Keesokan harinya, Edward dan yang lain pun memulai eksperimennya.
Di luar, pasukan vampir bergerak mendekati pabrik anggur. Di dalam tangki, dengan menggunakan handuk basah, Elvis membuka jendela dan menyinari Edward. Tubuh Edward seketika terbakar. Elvis lalu kembali menutup jendela dan menyedot api keluar. Namun Edward belum juga berubah menjadi manusia. Mereka pun melakukannya sekali lagi. Tubuh Edward kembali terbakar. Setelah api dikeluarkan, sejenak muncul tanda detak jantung di tubuh Edward. Mereka pun melakukannya sekali lagi. Kali ini tubuh Edward terbakar agak lama. Setelah api berhasil dipadamkan, ternyata mereka berhasil. Muncul tanda detak jantung di tubuh Edward. Edward sudah kembali menjadi manusia. Di luar, para tentara mulai memasuki pabrik anggur. Tentara-tentara itu menggeledah setiap ruang dan tidak menemukan siapa-siapa di sana, karena Edward dan yang lain bersembunyi di dalam kolam anggur. Di dalam kantornya, Charles memberi Frank sebuah tugas yang sangat penting. Frank kemudian masuk ke dalam penjara dan menemui Allison. Frank berkata kalau dia diutus Charles untuk membantu Allison berubah menjadi vampir. Frank pun seketika langsung menggigit leher Allison. Di dalam pabrik anggur, setelah merasa aman, Edward keluar dari pabrik. Akhirnya dia bisa merasakan kembali hangatnya sinar matahari. Di tempat lain, Charles menemui putrinya yang kini sudah menjadi vampir. Tidak disangka Allison menolak meminum darah manusia dan malah meminum darahnya sendiri. Di dalam kota, para tentara vampir dikerahkan untuk menangkap vampir-vampir yang telah berubah menjadi monster karena jumlahnya kini semakin banyak dan kian meresahkan. Di dalam hutan, Edward dan yang lain berkendara menuju kabin milik Senator Turner. Setelah sampai, mereka melihat sisa-sisa pertempuran manusia dengan para vampir. Saat masuk ke dalam kabin, terlihat semua orang di sana telah tewas. Darah bercucuran di mana-mana, tidak ada satupun orang yang selamat. Bahkan sang senator juga tewas terpenggal. Edward menyadari kalau kini hanya mereka bertigalah manusia yang tersisa. Edward lalu memiliki ide untuk meminta bantuan sahabatnya. Keesokan harinya, puluhan vampir yang sudah bermutasi menjadi monster mulai dieksekusi oleh tentara vampir. Salah satunya adalah Allison. Frank yang telah menggigit Allison melihat Allison ditarik ke bawah sinar matahari dan terbakar hingga hangus. Frank pun merasakan penyesalan di dalam hatinya. Frank lalu melihat ke belakang. Dia melihat para tentara vampir yang beringas dan tidak berperi kemanusiaan. Malam harinya, setelah pulang dari kantornya, Chris ditemui oleh Edward dan yang lainnya. Edward memberitahu Chris kalau dia kini sudah kembali menjadi manusia biasa. Edward mengetahui bagaimana caranya mengembalikan para vampir menjadi manusia biasa. Saat Edward sedang menjelaskan, Chris mendapat telepon dari seseorang. Chris pun pamit untuk pergi ke belakang. Setelah beberapa saat lama menunggu, Audrey merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata Chris sudah kabur. Tiba-tiba muncul sekelompok pasukan vampir yang menculik Audrey. Karena kalah jumlah, Edward dan Elvis pun kabur melewati lorong bawah tanah dan masuk ke dalam sebuah bengkel tua. Tidak disangka ternyata Frank mengikutinya. Frank terkejut melihat kakaknya sudah kembali menjadi manusia biasa. Frank memberitahu Edward alasan kenapa dulu dia menggigit Edward adalah karena dulu Edward berkata akan mempertahankan diri menjadi manusia sampai mati. Frank terpaksa menggigit Edward karena Frank tidak ingin kakaknya itu ditangkap dan dibunuh. Frank ingin menyelamatkan Edward karena Edward adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Saat Elvis lengah, naluri vampir Frank muncul. Frank pun menggigit leher Elvis. Edward kemudian berusaha menyingkirkannya. Namun Edward melihat sesuatu yang aneh terjadi pada diri adiknya itu. Malam harinya, Edward dengan sendirian berjalan memasuki kantor Charles untuk menyelamatkan Audrey. Di hadapan Edward dan Audrey, Charles memberitahu kalau Chris telah berhasil membuat darah buatan yang sudah teruji aman dikonsumsi para vampir. Mulai sekarang, para vampir tidak akan kelaparan lagi. Charles menyebut kalau dia akan hidup abadi selamanya. Di hadapan Charles, Edward pun bertingkah aneh. Edward berkata kalau dia menyesal menjadi manusia, dia ingin kembali menjadi vampir. Charles yang curiga tidak mau menggigit Edward begitu saja. Edward kemudian memancing amarah Charles dengan menyebut kalau Charles adalah pengecut yang bisanya menyuruh orang lain menggigit putrinya sendiri. Mendengar hal itu, Charles pun marah dan langsung menggigit leher Edward. Edward hanya diam saja dan tidak melawan. Tiba-tiba terjadi hal yang aneh. Tubuh Charles bergetar.
Ternyata sebelumnya, Frank kembali menjadi manusia setelah meminum darah Elvis. Dan sedikit demi sedikit, Charles pun berubah kembali menjadi manusia biasa. Darah mantan vampir bisa mengubah vampir kembali menjadi manusia. Di luar, sekumpulan prajurit vampir mengepung kantor Charles. Dari dalam lift, muncul Charles yang diikat di kursi. Menyadari kalau Charles sekarang adalah manusia biasa, prajurit-prajurit itu lalu ramai-ramai menggigit tubuh Charles. Secara brutal mereka menggigit Charles hingga kepalanya terpotong. Di tempat lain, Edward dan Audrey dihadang oleh pasukan vampir. Dari belakang lalu datang Frank dengan mengendarai mobil. Saat mereka bertiga akan kabur, tiba-tiba kembali muncul pasukan vampir yang lebih banyak lagi. Frank lalu menyuruh Edward dan Audrey untuk segera pergi, sementara dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Frank pun langsung digigit oleh puluhan tentara vampir. Di saat yang sama Audrey diculik oleh seorang vampir. Edward lalu bertarung dengan para vampir yang menculik Audrey. Di luar, para tentara yang menggigit Frank berubah kembali menjadi manusia biasa. Tentara yang telah berubah menjadi manusia biasa itu pun digigit oleh tentara vampir yang lain. Mereka pun saling gigit satu sama lain. Setelah berhasil menyelamatkan Audrey, Edward melihat jasad Frank dan tentara-tentara lain yang telah tewas, menyisakan beberapa orang yang kini kembali berubah menjadi manusia. Dari belakang, tiba-tiba muncul Chris yang menembaki orang-orang yang tersisa itu. Chris berniat membunuh Frank karena dia tidak ingin kembali menjadi manusia. Elvis kemudian muncul dan memanah jantung Chris. Tubuh Chris itu pun langsung seketika meledak. Keesokan harinya, mereka bertiga melanjutkan perjalanan mencari sisa-sisa manusia yang berhasil selamat. Dan berakhirlah alur cerita film Daybreaker ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan mau menjadi vampir, karena vampir tidak menua. Kalau kalian menjadi vampir saat masih bocil, ya seumur hidup kalian akan terus menjadi bocil. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!